Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kesempatan di hari baru ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19-20. Tertulis demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di negara-negara maju, sekitar 80% lansia meninggal dengan sisa aset finansial mereka di bank. Dan uang yang tersisa itu, kalau tidak diklaim oleh ahli waris, akan diambil oleh negara. Fenomena ini ditanggapi oleh seorang yang bernama Bill Perkins. Dia menuliskan dan memberikan tanggapannya dalam sebuah buku, Die with Zero, Getting All You Can From Your Money and Your Life. Dalam bukunya itu, Bill Perkins menuliskan bahwa ada begitu banyak orang yang berusaha mati-matian untuk mencari uang dan menumpuknya di bank, tapi pada akhirnya tidak dia nikmati dan tidak dia gunakan untuk hal-hal yang bermakna, karena uang itu menjadi terbiar begitu saja ketika orang itu meninggal. Menurut Bill Perkins, kekayaan yang tidak digunakan saat masih hidup adalah potensi kebaikan yang terbuang sia-sia. Itu sebabnya dia membuat buku ini berjudul Die with Zero, mati dengan saldo nol, dengan maksud agar setiap orang memanfaatkan uang finansial yang ada untuk hal-hal yang baik selama masih hidup di dunia. Dalam Matius 6 ayat 19-20, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Di sini Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk memiliki tabungan, tapi Tuhan Yesus sedang memperingatkan setiap kita bahwa mengumpulkan harta di bumi itu rentan dengan kehilangan atau kehancuran. Lagi pula, menumpuk harta di bumi menjadi tidak akan berguna ketika pemiliknya sudah mati. Tuhan memberikan perintah di sini agar kita mengumpulkan harta di sorga, karena itu menjadi sesuatu yang bernilai kekal. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga? Adalah berbuat baik kepada sesama, melayani, membantu orang yang membutuhkan, memberi sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan memuliakan Tuhan dengan harta yang Dia percayakan. Investasi yang berharga bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tapi seberapa banyak hidup orang lain menjadi lebih baik karena keberadaan kita. Gerakan Die with Zero yang dituliskan punya hubungan yang selaras dengan apa yang dinyatakan Tuhan di sini. Kita tidak perlu takut menggunakan sumber daya yang ada pada kita untuk hal-hal yang bermakna, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber yang tidak akan pernah habis-habisnya memberikan berkat-Nya kepada kita. Kita berani untuk memberi karena kita sadar bahwa rumah kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini, melainkan di dalam kerajaan surga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang kekal.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua adalah bendahara-bendaharanya Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola uang dan harta yang Tuhan percayakan. Gunakanlah itu sesuai dengan tuntunan Tuhan dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diajar, kami dibentuk, kami mengerti Tuhan, bahwa kami adalah pengelola berkat-berkat Tuhan. Kami bukanlah pemilik, tapi kami dipercayakan oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, di tengah situasi dunia yang seringkali menuntut kami dan mempengaruhi kami untuk mengutamakan apa yang di dunia ini. Berikan kami hati yang selalu mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan dengan harta, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu agar apa yang Tuhan berikan bagi kami menjadi berguna dan kehidupan kami juga membawa kebaikan dan dampak bagi orang-orang di sekitar kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus untuk mengerti apa yang harus kami lakukan, terkhusus untuk mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami secara lahiriah. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami agar kami berkemenangan di dalam segala perkara dan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah kuasa pertolongan, kesembuhan, kelepasan, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.